Kita langsung ke muqaddimah mu'allif aja ya, karena muqaddimah dari masing-masing baik itu muqaddimah pentahqiq ini enggak terlalu banyak faedah ya. Demikian pula dari muqaddimahnya mu'allif Syekh Muhammad bin Sulaiman al-Bassam. Ini juga hanya sekedar penjelasan tentang makhtutat atau manuskrip yang beliau pakai ini ya. Baik, mungkin kita masuk pada ini aja, mengenal musannif dulu. Di halaman yang ke-7. Nubdah anil musannif rahimahullahu ta'ala. Sekilas tentang penulis. Ini Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala. Qala huwa al-imam ar-rabbani, imamul a'immah wa mufti al-ummah wa bahrul ulum. Sayyidul Huffaz, Syekhul Islam, Al-Turjumanul Quran. Ini gelar-gelar yang berikan imam, Rabbani, imamul a'immah, mufti al-ummah, wa bahrul ulum. Sayyidul Huffaz, Syekhul Islam, Al-Turjumanul Quran. Alamul Zuhad wa ahadul ubbad, qami'ul mubtadi'in wa akhirul mujtahidin. Imam Rabbani, imamul a'immah, muftinya umat ini, bahrul ulum. Beliau merupakan bahar lautan ilmu. Sayyidul Huffaz, pimpinannya para huffaz, Syekhul Islam, dan juga Turjumanul Quran. Dikatakan Syekhul Islam karena memang beliau adalah sangat luar biasa. Sampai hal ini kalau kita lihat biografinya, sampai orang-orang artinya disegani oleh lawan, oleh kawan ataupun lawan. Di kalangan kaum muslimin, demikian pula oleh dari kalangan non-muslim. Ini beliau memang sangat luar biasa. Dan sangat-sangat disegani. Bahkan ada tulisan-tulisan dari orang-orang non-muslim yang mengatakan, kalian umat Islam mestinya bersyukur memiliki orang seperti Syekhul Islam. Ya. Yang memang orangnya luar biasa. Khususnya dengan dalam membantah orang-orang ahli filsafat yang beliau tidak pernah masuk ke dalam filsafat. Tapi ketika membantah filsafat itu seakan beliau itu sudah tenggelam, pernah tenggelam di dalam ilmu ini. Seperti Imam Al-Asy'ari, Abu Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari ketika membantah orang Mu'tazilah dalam kitab dalam tulisan beliau Risalah ila Ahli Dzakr. Risalah ila Ahli Dzakr ini memang tidak ada duanya. Karena beliau memang wa syahidu min ahli. Beliau pernah 40 tahun bersama bapak tirinya Abu Ali Al-Jubai bersama dengan Mu'tazilah ya. Bapak tirinya seorang tokoh Mu'tazilah, Abu Ali Al-Jubai. Maka tidak heran kalau kemudian ketika membantah Mu'tazilah itu juga sangat piawai ya, karena wa syahidu min ahlihi. Beliau menjadi saksi sebagai ahlinya di kitab Risalah ila Ahli Dzakr. Namun Syekhul Islam ketika dalam Dar'ut Ta'arud al-Aql wan Naql sampai 13 jilid ini sampai membuat keder orang-orang filsafat ini ya. Maka betul-betul beliau adalah, maka dikatakan Syekhul Islam Turjumanul Quran, ini semua luar biasa. Alamuz Zuhad, tokoh dari para orang yang zuhud, wa auhadul ubbad ya. Ini para ahli ibadah yang muwahhidin. Qami'ul mubtadi'in, beliau membungkam para ahli bid'ah, wa akhirul mujtahidin, dikatakan akhir dari para mujtahidin. Taqiyuddin Abul Abbas Ahmad ibn Syekh al-Imam al-Allamah Syihabuddin Abil Mahasin Abdul Halim ibn al-Allamah Majduddin Abil Barakat Abdul Salam ibn Abi Muhammad Abdullah ibn Abil Qasim al-Hidr ibn Muhammad ibn Hidr ibn Ali ibn Abdullah ibn Taimiyah al-Harrani Nazil Dimishq.
Katakan Nazilul Syimakh ini adalah beliau tinggal, ini singgah di Damaskus kemudian tinggal di situ. Wa sahibu tasanif allati lam yusbaq ila mithliha, dan sang pemilik karya-karya yang tidak pernah ada yang semisal dengan itu. Ini memang kayak kalau melihat karya-karyanya kayaknya umur setiap hari berapa jilid yang dia tulis kalau sekarang ya. Karyanya sangat luar biasa. Wulida bi Harran yaum al-Itsnin ashar wa qila tsani ashar, lahir di daerah namanya Harran di hari Itsnin ashar. Yaum al-Itsnin di hari Senin, ashir bukan ashar ya. Di hari Senin tanggal 10 atau yang mengatakan tanggal 12. Jadi bulan Rabiul Awal tahun 660. Sami'a min asy-Syaikh Zainuddin Ahmad bin Abdul Daim Ni'matul Maqdisi. Waqad aktsara min 200 syekh. Ini beliau juga mendengar dari ini yang termasuk dari ulamanya Baitul Maqdis ya. Ulamanya Syam yang dikenal ketika itu. Dan beliau juga banyak mendengar lebih dari 200 syekh, ini guru-gurunya ya. Wa kana sari wal hifdz. Faraduz zakat, cepat hafalannya. Faraduz zakat, kecerdasannya juga farad. Ini berlebih. Wa sailanu dhihnihi, yani kepekaan otaknya mengalir deras ini. Wa quwwatu hafizatihi, kuat hafalannya. Wa suratu idrakihi, dan cepat juga tanggap. Jeli orangnya. Waqad jalasa li tadris wa huwa ibnu 20 sanah. Beliau telah duduk untuk mengajar ketika sudah baru berumur 20 tahun. Wa shara min kibaril ulama. Akhirnya menjadi seorang kibar al-ulama. Tufiya fi lailatul itsnin li 20 min Dzulqa'dah sanata 27 fi sijnil qal'a bi Dimashq. Beliau meninggal di malam Senin 20 Dzulqa'dah tahun 728 ya, di penjara Qal'ah di Damaskus. Ini kehidupan beliau para ulama, dan ini yang kemudian beliau difitnah ya, sampai pada tulisannya siapa, Ibnu Battutah kalau nggak salah, itu sang pengelana dunia ya. Ini memang banyak orang-orang yang membuat kedustaan kepada beliau, karena memang beliau adalah boleh dibilang pilar dalam Islam ya. Berusaha untuk menjatuhkan, itu sudah satu hal yang biasa. Tokoh-tokoh Islam mesti akan didiskreditkan ya. Ini sudah merupakan sunnah para anbiya wa rasul, mesti seperti itu. Dan di antaranya pernah saya baca di forum ini, di diskusi di forum Ahlul Hadits ya. Itu satu kisah yang didustakan atas nama Syekhul Islam. Katanya beliau, dan ini sering dipakai oleh orang-orang Ahlul Bid'ah, beliau mengatakan bahwa turunnya Allah seperti turunnya aku dari mimbar ini. Ya. Ini kan bagi kita Ahlus Sunnah adalah mustahil. Ya. Mustahil ya. Maka termasuk juga siapa yang nahkik akidah wasitiyah juga, Muhammad Khalil Harras dari Mesir. Beliau pernah ditugasi untuk mempelajari buku-bukunya Syekhul Islam untuk membantah. Tapi setelah dipelajari malah beliau jadi tobat. Ini Muhammad Khalil Harras ya. Dari Mesir itu, dari Al-Azhar. Setelah dipelajari malah kemudian menjadikan beliau sendiri sadar. Dan akhirnya menjadi ulama Ahlus Sunnah, termasuk dari tokoh-tokoh Ahlus Sunnah yang tobat, dan banyak seperti itu. Seperti Syekh Muhammad bin Zainu, biasanya beliau seorang sufi. Ya. Dan sadarnya itu di tangan Syekh Albani. Saya pernah ketemu waktu di Madinah, kan tulisan-tulisannya banyak ya. Dan jadi yang di Mekah itu
Firqah Najiyah kan ada kisah. Beliau membuat kisah dengan keluarganya dan masuk ke satu majelis yang apa namanya, beliau cerita. Dan ketika itu di rumahnya Syekh Rabi' waktu itu ditanya, siapa yang kau maksudkan itu yang di Firqah Najiyah itu. Dia heran ketika masuk dalam satu majelis taklim seperti ini, kemudian syekhnya masuk, tidak ada satupun yang berdiri, kemudian menyalami mulai dari kanan, kemudian duduk mulai dengan alhamdulillah, terus itu diceritakan ya. Heran, orang biasanya kalau di sufi kan kayak begitu, takdim, cium tangan, macam-macam gitu kan. Orang bersegera rebutan, ini kok nyantai gitu, enggak ada. Terus ada yang tanya, siapa beliau yang kau maksudkan? Syekh Albani. Ya. Syekh Albani. Jadi kita lihat banyak dari orang-orang yang dulu latar belakangnya demikian. Ya. Dan tidak sedikit yang kemudian mencoba untuk menjatuhkan beliau, malah Allah Subhanahu wa taala balikkan hatinya menjadi pembela. Yang diantaranya adalah Syekh Muhammad Khalil Harras. Nah, dan itu ditulis dalam bukunya perjalanannya Ibnu Battuta. Katanya mengatakan saya lupa tahunnya, di tahun sekian, di perjalanan tahun sekian saya melewati Syam, kemudian ketemu dengan Syekhul Islam dan singgah waktu itu dengan sholat Jumat. Beliau katanya khutbah dan kemudian mengatakan bahwa turunnya Allah ke langit dunia seperti turunnya aku dari mimbar ini. Setelah diurut-urut, diteliti dari keterangan tanggal yang disebutkan itu, beliau masih di dalam penjara. Ya. Bagaimana mungkin seorang dalam penjara kemudian berkhutbah, ya? Dan itu di depan umum, ya. Ini kadang-kadang seperti itu, ya. Yang membuat kedustaan pun juga kurang cerdas ini. Tidak melihat, akhirnya kemudian terbongkar sendiri. Ya. Maka di sini pentingnya tarikh, ya. Tarikh itu penting. Ya. Ini beliau meninggal dan ada suratnya beliau ya kepada ibunya ketika di penjara juga banyak nih dan di penjara pun juga banyak tulisan, karena penjara bagi seorang mukmin itu adalah merupakan istilahnya juga tidak pernah lepas dari kebaikan ya. Banyak tulisannya juga. Nah, ya. Ini beliau meninggal tahun 728. Berarti tambah lahir 660 ya. 40 tahun. 40 tambah 28. Ya, 68 ya. Dan belum sempat menikah. Ya. Syekhul Islam ini termasuk dari yang disebutkan dalam Ulama'ul Uzzab. Ya. Ulama'ul Uzzab, Syekhul Islam Taimiyah ini. Dari ulama-ulama yang bujangan. Karena itu bukan karena ini, karena bergelut dengan masalah dan sering bolak-balik penjara dan ini ya. Ini beliau rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Nah, wa man arada al-istizad fa alayhi al-uqud ad-durriyah wal jami' li sayri Syekhul Islam Taimiyah wa huwa ala ismihi wa mu'jamul a'lam wa mu'jamul mu'addifin wa ulama'ul hanabilah. Ini diantara literatur untuk lebih luas mengenal siapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kemudian berikutnya nubda tentang pensyarah. Ini Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir Sa'di. Sa'di, kan saya pernah ribut masalah kalau kan Sa'di ya, dengan satu waktu itu Sa'di atau Sa'di. Ternyata kalau nisbahnya adalah Sa'di, tapi memang Sa'di itu salah satu juga dari dari kakeknya ya. Qala faqul, dan itu saya dapati dari
Sulaiman Ruhaili, ya. Sulaiman Ruhaili. قال فأقول هو شيخنا العلامة المفسر المحدث الفقيه الأصولي النحوي واسع الاطلاع بحر العلم الزاخر الزاهد أبو عبد الله عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد الله ابن Sa'di As-Sa'di itu, ya. Ibnu Sa'di As-Sa'di itu udah sering seperti itu, ya. Ibnu Nasir ibn Abdullah ibnu Sa'di As-Sa'di minan Nawasir min Bani Amr ahadu afkhadi Tamim al-Kibar. Ini jadi Al-Sa'di minan Nawasir, ya. Dari Bani Amr, salah satu afkhad Tamim al-Kibar. Dari afkhad Tamimnya dari Bani Tamim yang pendahulu. Khawta Bani Tamim ini memang terkenal, ya. Khawta Bani Tamim di satu kabilah. Dan itu kabilah itu adalah semenjak dulu, ya. Dan terkenal juga Khawta Bani Tamim ini memiliki bahasa khusus. Makanya kalau kemudian lebih detail belajar nahwu, nanti ada sering disebut tentang bahasa-bahasa Khawta Bani Tamim ini. Nah, wa ummuhu min ali Utsaimin min ali Muqbil yattasiluna bi Zakhir al-jami li afkhadil wahbah. Ini, ya, keturunannya ketemu dengan Syekh Utsaimin. Ini ada satu terahnya ketemunya. Walaqad syekhana fi Unaiza fi Muharram am 1307 waqad akhadha al-ilm an ulama'i baladihi al-kibar. Syekhuna ada di Unaiza. Unaiza ini juga distrik Qasim, ya. Unaiza ini di distrik Qasim, provinsi Qasim. Ini kalau dari Madinah sekitar 400 kilo, ya. Pertengahan antara Madinah Riyadh, ya. Biasanya itu, ya, antara itu. Madinah Riyadh itu kan sekitar 1000 kilo. Itu pertengahannya di distrik Qasim ini. Unaiza, Buraidah, ya. Atau sebelumnya Zulfi, ya. Ya. Zulfi ini kampungnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Di Zulfi. Ya. Nah, pekerja asal tadris, beliau ada di Unaiza Muharram tahun 1307, mengilmu dari ulama negerinya. Pekerja asal tadris fi hayati syekhihi Syekh Saleh bin Utsman Al-Qadhi. Beliau sudah mulai mengajar, duduk mengajar pada masa syekhnya itu masih hidup, ini Syekh Saleh bin Utsman Al-Qadhi. Walama tufiya syekhuhu istaqala bitadris. Ketika syekhnya meninggal, maka beliau sendiri menyendiri mengajar. Walam yakun hunaka man yunafisuhu fi. Dan tidak ada seorang pun yang yang menjadi kompetitornya, ya. Wa qad nafa'a Allahu bihi haitsu takharaja ala yadayhi tullabun katsirun. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dengan beliau, di mana telah keluar banyak alumni dari tangan beliau, ya. Waqad sannafa tasanif al-katsira fi tafsir wal aqaid wal fiqh wa ghairiha min al-ulum an-nafiyah. Dan ma'ruf ini karya-karya beliau, baik itu dalam ilmu tafsir, akidah, fikih dan yang lainnya dari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Wa hadha fi akhir Jum'ah, fi akhir Jum'ah sallaha kuntu jalisan ma'ahu fil masjid qabaila salatul asr. Ini di akhir Jumat yang beliau salat, aku duduk bersama beliau di salah satu masjid menjelang salat asar. Faqala, beliau mengatakan, inni ra'aitu ru'ya, aku melihat dalam mimpiku. Faqultu khairan insyaallah, mudah-mudahan mimpi yang baik. Ya, karena kalau sudah mau cerita berarti dalam mimpi baik. Ini di kalangan ini ma'ruf, ya, bahwa mimpi yang baik boleh cerita. Mimpi yang tidak baik maka tidak boleh cerita. Kan nasnya seperti itu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka langsung mengatakan khairan insyaallah. Qala inni ra'aitu wa anta na'iman multahifan fi qatifatin wa lam yadhhar minna illa ru'usana faja'ala al-matar yahtul. Aku melihat, ya, engkau, ya, tertidur. Aku dan engkau, maksudnya dua orang ini tidur
di satu tempat, kemudian tidak nampak dari kita kecuali kepalanya. Kemudian turun hujan. Faqultu laka, aku katakan kepadamu, ghatti ra'sak, tutup kepalamu. Faqultu la, hadza khairun insyaallah. Maka saya mengatakan tidak, ini lebih baik insyaallah. Wa ka'anna huwa ghatta ra'sahu wa lam antabih laha illa hina faraqal haya ba'daha bi khamsati ayyam faqat. Rahimahullah ta'ala. Dan seakan beliau menutup kepalanya dan aku tidak perhatian kecuali ketika beliau pisah dari dunia ini, yang meninggal setelah 5 hari. Jangan istilah itu kemudian 5 hari meninggal. Ya. Bahkan al-fatuhu lailatul khamis 23 Jumadil akhirah am 1376 an 69 am wa 5 syuhur wa 9 ayyam. Beliau meninggal pada malam Kamis, ya, 23 Jumadil akhirah tahun 1376, berumur 69 tahun 5 bulan dan 9 hari. Qadhaha fi ibadatillah wa nafa ibadillah. Beliau habiskan umurnya itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberi manfaat kepada hamba-hamba Allah. Adzalallahu lahul mathubah wa jabbarana fil musibah. Semoga Allah memberikan balasan yang melimpah, ganjaran yang melimpah untuknya dan menutup untuk kami dalam musibah ini. Wa man arada al-istizad an tarjamati syekhina fa alaihi bil ati. Dan ini di antara literatur tentang biografi beliau, dan manakala menginginkan tambahan tentang biografi beliau, ini di antara literaturnya dalam kitab Ta'liq At-Ta'liq wa Kashfun Niqab, kemudian Ulama An-Najd, dan juga Rawdatul Nadhirin, Mu'jam Mu'alifin, dan Kitab Al-A'lam, juga Masyahir Ulama An-Najd, Ulama Al-Hanabila, dan Dailud Durar, Ibn Humaid, dan yang lainnya. Nah, kemudian yang ketiga, mengenal Syekh bin Baz. Ya. Syekhul Islam, Syekh Sa'di, dan Syekh bin Baz. Huwa al-alimul allamah samahatul mufti az-zahid al-Syekh Abu Abdullah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Wulida rahimahullah ta'ala di Madinatul Riyadh pada ta'asal min syahr Dzulhijjah, ya. Am 1330. Jadi beliau lahir di Riyadh 13 bulan Dzulhijjah tahun 1330. Wa kana mubsiran fi awwali hayatihi, ini kita lihat, ya. Wa awwalu mubsirin hayatihi. Beliau awalnya adalah bisa melihat, ya. Awal hidup beliau itu bisa melihat. Beliau buta, ya. Wa asabahul marad fi ainaihi. Dan kemudian beliau terkena sakit pada kedua matanya tahun 1336. Berarti berapa? 6 tahun, ya. Baru 6 tahun beliau sakit. Wa dha'afa basaruhu ila an kaffa fi mustahil Muharram. Maka semakin melemah pandangannya, matanya ini sampai an kaffa, yani sampai kemudian tidak bisa melihat di awal bulan Muharram mustahil, itu ini hilal, ya, awal hilal Muharram tahun 1350. Ini mulai 6 tahun sakit, mulai buta, umur berarti berapa? 20 tahun, ya. Ya. 20 tahun mulai buta. Tapi dari umur 6 tahun itu sudah sakit, ya. Subhanallah, rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Talaqal ulum asy-syar'iyyah ala ulama Riyadh Syekh Muhammad Abdul Latif Al-Syekh, ya. Beliau mengambil ilmu dari ulamanya Riyadh, Syekh Muhammad bin Abdul Latif Al-Syekh, kemudian Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh, Syekh Sa'ad bin Atiq, wa Hamad bin Faris, wa Sa'ad bin Waqqas Al-Bukhari, dan Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh ini mufti sebelumnya. Mufti sebelum Syekh bin Baz adalah Syekh Muhammad bin Ibrahim. Wa samarra fi talabil ilm hatta am 1357. Terus beliau belajar sampai tahun 1357 ini, setelah butanya beliau itu 7 tahun, ya. 7 tahun beliau terus belajar. Ayyana qadiyan fil Kharaj. Kemudian beliau ditunjuk sebagai qadhi di daerah namanya Al-Kharaj tahun 1357.
sampai tahun 1371. Kemudian pada tahun 1372 istaqala bitadris fil ma'hadil ilmi Riyadh di muddat sana. Beliau menyibukkan diri mengajar di ma'had ilmi di Riyadh selama 1 tahun. Intaqala ba'dah di tadris ulumul fiqh wa tauhid wal hadith fi kulliyat syariah hatta am 1380. Kemudian berpindah setelahnya mengajar ilmu-ilmu fikih, tauhid, hadis di Fakultas Syariah, ya, di dosen di Fakultas Syariah sampai tahun 1380. Kemudian di tahun 1381 ayyana naiban di Raisul Jami'ah. Beliau menjadi naib, wakil rektor, ya, wakil rektor Jami'ah Islamiyah di Madinah sampai tahun 1390, 10 tahun. Jadi wakil rektor. Dia tawalla fil am nafsihi ri'asatul jami'ah, dan pada tahun itu juga beliau mulai tahun 1390 menjadi rektor UIM, ya, sampai tahun 1395 tahun. Jadi 10 tahun menjadi warek, ya, menjadi wakil rektor, kemudian 5 tahun menjadi rektor, ya. Dan pada tahun 1395 uyyina fi mansabi ra'isil am di idaratil buhut al-ilmiyah wal ifta wad dawa wal irsyad. Ini diangkat menjadi tahun 1395 diangkat menjadi Raisul Am, ya, menjadi pimpinan umum pada idaratul buhut ilmiyah wal ifta, ya, dan dakwah wal irsyad. Dan ini awal daripada merupakan sampai sekarang ini kan juga ini ada, ya, idaratul buhut ilmiyah. Dan ini sampai sekarang kan mengeluarkan majalah buhut ilmiah. Dan kebetulan saya langganan dari sejak tamat, ya. Ya, tamat sampai sekarang masih sering dikirimi, ya. Majalah 4 bulanan. 1 tahun terbit 4 kali. Gitu, 4 bulanan. Ini majalah buhut ilmiah. Ini dari majalah dari Darul Ifta. Majalah dari Darul Ifta. Dan sampai sekarang kemarin juga baru-baru sampai sekarang masih dikirimi saya. Ya, ini majalah isinya risalah-risalah ilmiah, masya Allah, ya. Dan ya banyak kadang-kadang juga dari risalah magister, risalah doktoral juga masukkan di situ. Tapi biasanya di awal ada kalimah dari mufti dulu, kalimah dari mufti, kemudian ada fatwa, di akhir kemudian dinukil juga fatwa-fatwa dari yang sebelumnya. Baik itu dari kalau sekarang berarti kan Syekh Abdul Aziz. Syekh Abdul Aziz Sadu Syekh, ya. Juga fatwa yang dulu Syekh bin Baz, juga Syekh Muhammad bin Rahim, ya. Ada itu. Dan saya masih langganan, ya. Alhamdulillah waktu itu kan nggak sengaja ngirim surat, ya, minta tolab karena ada penawaran buku-buku, ya, fatwa-fatwa Lajnah Daimah itu. Saya kirim surat itu saja. Alhamdulillah dikirim berapa kardus ke rumah, ya. Setelah itu majalahnya itu dikirim berapa majalah juga, nusoh yang lama berapa selembar banyak itu. Dan setelah itu majalahnya lanjut sampai sekarang, ya, yang masih terus dikirim. Alhamdulillah, ya. Ini juga dari semenjak dulu ini, di Syekh bin Baz ini. Nah, kemudian qala Muharram am 1414 ujina muftiyan am lil mamlakah wa ra'is hayatul kibar ulama. Mulai tahun 1414 beliau ditunjuk sebagai mufti am di kerajaan Saudi dan juga sebagai pimpinan hayat kibar ulama, dan juga idaratul buhut ilmiyah wal ifta, dikenal dengan Darul Ifta nih, ya. Wa ghairiha minal manasib, dan yang lainnya dari jabatan-jabatan yang penting. Kama annahu kana yudarris fi kulli mawqi'. Dia juga mengajar, ya, di setiap tempat. Laqad takharaja alaihi ulama, dan telah keluar di tangan beliau dari para ulama. Laqad sannafa tasanifal katsir, juga beliau punya karya-karya yang banyak. Nasallallahu an yanfa'ahu bima qaddam innahu sami'un mujib. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat, ya, untuk beliau dengan apa yang telah beliau lakukan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendengar lagi Maha mengijabahi. Tufiya rahimahullah ta'ala yaumal khamis 27 Muharram 1420.
Ini beliau meninggal tahun, saya tamat dari Madinah. Ya, saya tamat di Madinah tahun ini ya. Antara tahun ini 1920 saya selesai meninggal 19, tapi pulang kan baru tahun 1420 ya. Jadi ini meninggal di Taif, kemudian dibawa ke Masjidil Haram dan dimakamkan di Maqbarah Al-Adl. Dan itu tahun-tahun berat ya, tahun-tahun yang berturut-turut para ulama meninggal satu persatu. Dari saya masih ingat banget kok masalahnya urutan gitu ya, dari apa namanya awal di sana ya. Pertama awal di Saudi meninggal Syekh Muhammad Aman Al-Jami, kemudian berikutnya Syekh Hamad Al-Ansari. Syekh Hamad Al-Ansari ini muhaditsnya Madinah ketika itu, dan beliau banyak memiliki nawadir, yakni manuskrip-manuskrip yang unik yang tidak dimiliki oleh yang beliau ada. Dikenal beliau Syekh Hamad Al-Ansari. Nah, kemudian setelah itu juga Syekh Abdul Qadir Sindi ya, dan terus gitu loh, kayak ya Allah Syekh Muqbil, Syekh Mutsaimin, terus ini urut-urutan ya. Tahun-tahun itu hanya berutama Syekh Albani juga ya. Ini kan urut-urutan tahun berat ya. Tahun mungkin banyak berkabung ya. Urut-urutan sama sih ingat betul. Nah, saya menghadiri di pemakamannya Syekh Hamad Al-Ansari ya. Itu masih ingat hari Rebo ya. Dan itu ujian semester pertama kali semester pertama, dan akhir semester pertama hari Rabu itu ya. Selesai ujian tahu ada mau disolatkan zuhur di Masjid Nabawi, cepat-cepat kita ngerjakan soal terus lari ke ikut ya, maunya usaha untuk sholat zuhur di Masjid Nabawi ya, ikut menyolatkan Syekh Hamad Al-Ansari. Dan jenazah itu nggak bisa diangkat, jenazah itu cuman lung-lungan tok dari atas ya. Nggak jadi ini enggak, karena saking banyaknya yang hadir gitu. Dan saya berusaha untuk pokoknya merangsek terus, gimana bisa ke depan terus. Sampai di kuburannya pun juga pas di paling depan sendiri. Saya punya waktu itu berespo yang masuk ke liang lahat itu Syekh putranya yang juga ngajar saya di Madad Ruwat, Syekh Abdul Bari, dan Syekh Muhammad Ayub, imam itu yang malu ya. Syekh Muhammad Ayub rahimahullah ta'ala. 2 orang yang masuk itu, yang ngangkat jenazah Syekh Hamad ini. Dan itu banyak hal yang mengagumkan yang saya lihat di saat itu ya. Masya Allah, semua kayaknya Madinah semua ngumpul, keluar semua itu lah. Dan salah satunya yang masih saya heran itu, ada satu orang yang tiap sore itu duduk bareng dengan saya. Jenggotnya saya udel, panjang sekali, ya, lebat panjang. Itu pakai pakaian aslinya. Ya, jadinya ternyata yang tiap sore duduk barengan saya itu seorang jenderal. Jenderal bintang 5. Ya Allah ini. Masya Allah. Itu yang jadi saya juga Masya Allah. Ini orang-orang kayak begini. Kalau di Indonesia itu mau ketemu aja repot gitu ya. Nah, kita biasa duduk bareng dan seakan nggak ada. Artinya mansib dunia itu sama sekali nggak. Masya Allah. Nggak jadi tolak ukur gitu ya. Ya, ini Masya Allah, banyak yang, ya itu yang semakin semangat saya lihat-lihat seperti itu, ya, pengalaman seperti itu, Masya Allah. Jadi, rahimahumullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan ternyata para di Saudi untuk ketemu dengan istilahnya tokoh-tokoh seperti itu juga gampang, ya. Artinya nggak perlu protokoler yang repot gitu ya. Ketemu gubernur itu setiap Sabtu itu ada pertemuan, akhir pekan lah. Setiap akhir pekan itu di gubernuran siapa saja boleh masuk. Gitu. Ya memang ada satpamnya, tapi ya maftuh gitu loh, dekat maftuh. Dengan mufti Syekh, waktu itu Syekh Sholal, bukan mufti, dengan Syekh Menteri Syekh Sholal Syekh, itu tiap hari bisa ketemu beliau. Siapa mau ketemu silakan. Ba'da zuhur ya, di kantornya di Riyadh itu. Karena saya juga heran, ya Allah, ketemu menteri kok sedemikian gampangnya gitu loh. Menteri.
itu gampang banget. Ba'da zuhur ada maftuh, setiap zuhur malahan. Ba'da zuhur, setelah zuhur bila duduk, kemudian ada siapa masuk, ada tolab, ada apa, tanya jawab gitu. Masya Allah, saya sampai heran. Ini negeri kayak negeri dongeng gitu ya. Kalau di Indonesia kan ya Allah repotnya. Itu Masya Allah ya. Rahimahumullah ta'ala rahmatul wasi'ah. Baik, ini sebagai mukadimah. Ya, cukup? Ya, cukup. Ini barangkali yang kita bahas dulu sebagai mengenal ya. Penting artinya mengenal para ulama itu kadang membaca biografi mereka itu kadang menjadikan kita semangat gitu ya. Dan juga sekaligus itu untuk kita introspeksi diri. Betapa kita juga belum banyak berbuat ya. Dan betapa kita itu jauh ya. Ketika kita menginginkan dengan langkah-langkahnya para ulama, ternyata mereka Masya Allah ya. Ini ya, rahimahumullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan hanya kita berharap ya dengan kecintaan kita kepada mereka, mudah-mudahan menjadikan Allah Subhanahu wa taala bersamakan kita dengan mereka. Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Ini barangkali afaqanallahu wa iyyakum ila kulli khairin shalah. Innahu lidzalika al-qadir alaihi wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi ajma'in. Walhamdulillahi bil alamin. Wa jazakumullahu khairan barakallahu fikum. Nah.